Assalamualaikum sob. Balik lagi sama Serius Mancing. Sekarang saya udah di spot dimana saya biasa mancing wader. Ini spot favorit saya ya, karena wadernya bisa besar, terus strike-nya juga gampang di sini. Oke, tapi sebelum saya mancing wader, saya mau review dulu nih sejoran tegek yang baru saja saya beli. Oke, ini dia barangnya. Nah, Anyfish Red Angel. Saya ambilnya yang panjang 2,40 meter dan ini joran tegek yang zoom ya. Yang zoom. Artinya zoom itu adalah dia bisa disetting di 3 ukuran. Jadi saya lupa bawa meteran. Mungkin nanti sampai rumah saya mau coba ukur ini berapa sentimeter, kemudian sekalian juga saya timbang ini berapa bobotnya ya. Oke, jadi untuk ruas dalam posisi tertutup seperti ini, posisi semuanya posisi tertutupnya lah ya, posisi tertutupnya ini mungkin sekitar 40 cm, 40 sentian, mungkin nggak nyampe 38, 37, 38 cm. Nah, di sini ada tulisan 210 kemudian 180 yang artinya dia bisa disetting di ukuran 2,10 meter dan juga 1,80 meter. Di sini nggak ada keterangan bahannya ya. Biasanya kan kalau misalnya tegek yang lain itu yang bahan karbon pasti dia ada semacam logo bahwa tegek itu mengalirkan electricity atau bisa jadi penghantar listrik gitu, yang berbahaya kalau misalnya ada petir atau apa, itu berbahaya biasanya. Tapi di sini polos, nggak ada keterangan apapun ini bahannya apa. Biasanya kalau nggak ada keterangan itu berarti dia bahannya karbon campuran ya, karbon campuran dengan fiber. Nah itu. Kemudian bagian bawahnya juga polos, tidak ada gantungannya seperti yang lain. Dan yang membedakan dengan joran tegek biasa yang tanpa zoom itu pastinya di bagian ininya. Kalau misalnya joran tegek biasa tidak ada semacam ini ya, ganjalan semacam ini, dia polos satu gitu. Terus ada perbedaan lain adalah di bagian bawah, bagian bawahnya. Nah kalau tegek zoom dia ada semacam untuk masuk ke zoomnya, ada semacam tonjolan di sini. Kalau yang biasa pengalaman saya nggak ada. Langsung aja kita coba ulur ya. Oke, ini lihat atasannya. Atasannya itu dia sudah pakai klem. Kemudian ini kayaknya bahannya karbon. Untuk tipnya ini solid. Ini lumayan lumayan lentur sepertinya. Yang saya suka dari joran ini adalah ringan. Ini ringan sekali. Tapi nanti kita cek bobotnya berapa. Ini untuk settingan yang pertama adalah settingan di 1,80 meter. Settingan 1,80 meter. Jadi 180 nya di sini. Untuk settingan 2,10 meter kita tinggal buka aja zoomnya. Ini panjangnya berarti sudah 2,10 meter. Dan untuk panjang maksimalnya di 2,40 meter. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini sangat fleksibel sekali ya buat teman-teman yang biasa mancing, kita belum paham spot, kita nggak tahu spotnya itu jangkauannya jauh atau justru spotnya sangat sempit. Nah, joran tegek semacam ini yang punya zoom ini itu lebih fleksibel dan juga lebih praktis. Nah, jadi kenapa saya beli joran tegek ini? Karena yang pertama dia fleksibilitas maksudnya dia efisien ya. Jadi efisien istilahnya tuh, lebih tampilannya juga simple, sederhana. Terus dia ringan, kemudian dia punya zoom yang menurut saya efektif di panjang 2,40 meter, 2,10 meter.
180 ini sangat cocok sekali untuk mancing ikan-ikan wader atau ikan microfishing. Untuk microfishing ikan wader, ikan nilem atau ikan uceng, sepat, betok dan lain sebagainya. Ini sangat cocok dengan 3 settingan panjang yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah saya suka dari kelenturan, tingkat kelenturannya ini, tingkat kelenturan dari joran ini. Biasanya joran tegek yang punya ruas pendek semacam ini itu biasanya dia cenderung kaku, karena dia punya ruas yang lebih banyak ya. Jadi joran ini enggak, ini relatif lebih ringan dan juga lebih lentur. Kelihatan ya, lentur. Kemudian di bagian sini juga masih lentur. Mungkin actionnya medium lah, medium. Ini punya ruas berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan pangkalnya. 8 ruas. Untuk joran tegek dengan 8 ruas ini termasuk ringan menurut saya. Oke sob, itu review singkat dari saya. Setelah ini saya mau coba mancing pakai tegek ini, mudah-mudahan dapat wader yang babon sehingga kita bisa lihat actionnya si joran ini, lengkungannya seperti apa, apakah bikin ketagihan atau enggak pakai joran tegek ini. Langsung aja kita mulai. Oke sob, sebelum mulai saya mau setting dulu ini joran tegeknya karena ini baru saja saya buka, benar-benar baru aja saya buka, jadi belum pernah dipakai, sehingga saya mau setting joran tegeknya. Ini saya udah bawa senar, kemudian udah ada kailnya, dan juga ada pelampung. Ini kail, senar, kail dan pelampungnya saya mau pakai pelampung yang bawang ya, kalau orang sini bilang pelampung bawang. Saya mau pasang senar dulu. Jadi ini cara saya masang senar di joran tegek ya. Nah, tutorial untuk ngikat kayak gini ada kok di video saya. Cek aja di channel saya, ada cara mengikat senar, cara memasang senar di joran tegek. Nah, ini udah jadi loop. Kalau seperti ini dia lebih stabil ya, lebih lurus gitu, maksudnya lebih enak. Nah, untuk selanjutnya kalau kita sudah bikin loop kayak gini, sudah bikin senar lingkaran kayak gini, sekarang ujung tegeknya kita ikat. Kita ikat seperti ini, kelihatan nggak? Setelah diikat, baru kita masukkan. Nah, bikin simpul seperti ini, lalu tinggal kita masukkan aja. Ini udah kenceng nih sob. Ini saya pakai senarnya 014 kayaknya, 014 atau 015 mungkin. Tidak bawa senar yang kecil karena untuk menyesuaikan joran tegek ini ya. Pengen coba dulu gitu pakai senar yang agak tebal. Setelah itu kita ulur. Saya mau pakai di panjang 2,10 meter ya. Jadi di panjang 2,10 meter ini pertengahan gitu. Jadi kalau misalnya saya mau pendekin ke 180 atau panjangin ke 240 masih terjangkau gitu. Nah, kalau bisa kita paskan panjang senar dengan panjang joran. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya kita potong di sini, nanti pada saat kita masang umpan
lebih gampang terjangkau gitu. Kalau misalnya terlalu pendek, kita terpaksa harus mendekin ruas, masukin ruas, baru kita bisa nyampe ke kail gitu, atau enggak sampai joran melengkung. Wah, joran melengkung itu kurang baik ya, kurang sehat. Atau misalnya kalau terlalu kepanjangan, nanti kita ribet, masangnya ribet. Jadi yang pas adalah, yang bagus adalah yang sepanjang joran, panjangnya sama dengan panjang joran. Kalau menurut saya itu, tapi selera masing-masing ya. Oke, saya mau pasang kailnya. Saya pakai sode nomor 0,5 ya. Ini paling ideal bagi saya buat mancing ikan wader. Kita cara masang kailnya, cara ngikut kailnya standar ya. Di sini sudah ada. Di sini di tiap bungkus kail biasanya disediakan tutorialnya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu cari-cari di YouTube sebenarnya. Karena di tiap bungkus kail itu pasti ada, ya nggak pasti sih, ada beberapa produk yang tidak mencantumkan, tapi sebagian besar mencantumkan cara memasangnya. Oke, kail sudah terpasang. Sekarang saya mau pasang pelampungnya. Oke, ini dia pelampungnya, kecil, cocok untuk mancing wader. Jadi waktu ikannya makan, pelampungnya nggak terlalu besar sehingga ikan dengan mudah bawa lari ya. Dengan mudah bawa lari. Kalau misalnya pelampungnya terlalu besar, ketika ikan makan, bawa larinya susah, biasanya gampang mocel biasanya. Oke, di sini saya masangnya itu pakai benang ya. Nah, di sini ada kawat, kemudian saya pasangi benang agar mudah untuk memasangnya di senar. Caranya seperti ini. Kita buka benangnya seperti ini. Nah, terus kita bikin lingkaran semacam ini di senar. Nah, jadi dilipat aja gitu. Lalu lipatan ini kita masukkan ke dalam senar. Nah, setelah masuk semacam seperti ini, kita ambil senar yang atas ini, lalu kita lilit. Nah, kita lilit cukup, untuk senar tipis cukup 3 kali aja. Kita lilit 1 kali, terus kemudian 3 kali, kemudian kita tarik, jangan terlalu kencang, Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tarik senarnya, direnggangkan senarnya kita renggangkan. Oke, nah ini sudah jadi. Ini praktis sebenarnya, bisa geser-geser, nggak ngerusak senar juga. Kita tinggal pasang timah. Kayaknya di sini makin mendung sob, mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Tapi kalau hujan juga ya, kalau hujan kita berteduh lah. Nah, kita sudah siap untuk mancing. Mari kita coba nih cari ikan. Saya udah bawa umpan tahu putih, dan juga ada umpan biskuit. Tahu kuning ya, sini orang bilang tahu kuning, dan umpan biskuit. Kita lihat, mudah-mudahan ada ikan yang nyamber, karena kita juga nggak tahu nih ikan apa yang bakal makan. Mudah-mudahan sih wader sesuai target ya. Oke. Sob, saya mau nyoba ke arah sini dulu. Saya mau coba pakai umpan tahu dulu ya. Nih, tahunya kita cuil. Ini umpannya udah siap.
Langsung aja kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ringan, ini nyaman juga nih, enteng juga nih, enteng. Tapi mungkin bukan tegek paling ringan ya, soalnya nih harganya kisaran 200 ribuan. Kalau teman-teman pengen yang paling enteng itu cari aja merek Nissin, itu udah, itu ringan banget. Tapi harganya juga, harganya berat, tegeknya ringan, harganya berat. Dimakan bro. Trek. Lumayan besar. Lumayan. Ternyata dia doyan tahu juga ternyata. Ukuran ini nggak terlalu lentur ya, nggak terlalu lentur. Tapi ketika ikan melawan atau saat kita fight sama ikan, itu bener-bener getaran perlawanan si ikan itu berasa banget sob. Jadi mungkin kita nggak bisa nyari kelenturan dari joran ini ya, tapi kita bisa merasakan ketika ikan ngelawan itu getarannya itu asik banget. Jadi kayak apa ya, susah sih diomongin, kita mancing lagi aja dulu. Ini dapat lagi nih. Jadi emang actionnya dia nggak terlalu lentur ya, tapi waktu ikan makan itu dia getaran perlawanannya kerasa. Emang enak banget. Tempat tutup. Oh, 38,7 kayaknya, 38,7 atau 38,8 panjang tertutupnya. Sekarang coba timbang bobotnya ya, bobot tanpa tutup. Lima 50 gram. Jadi bobot tegek ini 50 gram ya.